Halo Nemoners, apa kabarnya di sana? Balik lagi sama saya di sini, Miss Rani. Di episode kedua, Figur Inspirasi berjalan berdampak maju mengukir warisan bersama Anemon Indonesia. Di sini saya Miss Rani tidak sendirian. Kali ini saya bersama pebisnis handal. Beliau ini juga ternyata memiliki ini ya, yang double peran ya, karena selain menjadi ibu juga sebagai menjadi pebisnis handal dalam bidang pendidikan. Ini dia beliau, Miss Rati ya. Please welcome Miss Rati. Halo Miss Rati. Selamat sore. Sore. Apa kabarnya Miss Rati? Baik, Astungkare. Terus gimana? Alhamdulillah, Astungkare Astungkare. baik juga. Mau nanya-nanya dikit boleh gak sih Miss? Boleh. Boleh banget ya. Boleh banget. Boleh Apa yang banget, mau boleh ditanya? banget. Mungkin bisa diceritakan sedikit Miss dari sebelum di Anemon itu tuh. Saya tuh backgroundnya sebelum kenal Anemon itu saya bankers, Miss. Ya, saya orang sales, saya marketing. Wow. Marketing darah saya itu darah marketing gitu ya. Jadi saya dulu sales, orang marketing di bank. Awalnya jadi customer service dulu, kemudian saya jadi marketing, kemudian karena kesibukan saya mengurus anak, akhirnya harus memilih, jadi saya memutuskan resign dari tempat usaha saya gitu, tempat kerja saya. Nah, terus pertemuan saya sama Anemon itu awalnya nggak sengaja, Miss. Jadi karena saya di rumah, saya punya anak yang kebetulan sudah mau SD waktu itu, dan saya kan harus mencarikan bimbingan belajar untuk anak saya dulu baca tulis. Nah, yang saya tahu di Bali itu memang yang paling top itu ya Anemon Yang paling gitu. hitsnya Yang paling Anemon. yang brandingnya paling terpercaya lah. Akhirnya saya leskan anak saya di salah satu outlet di Denpasar. Itu pertemuan saya dengan Anemon awalnya nggak sengaja sebagai salah satu orang tua siswa sebenarnya dulu. Nah, terus karena saya lihat progresnya bagus, akhirnya saya mulai kepo-kepo. Anemon ini apa ya gitu. Oh, ternyata ini bisnis pendidikan. Akhirnya saya menindaklanjuti lah itu. Saya ketemu sama timnya Anemon Pusat waktu itu dengan Mr. Parte di salesnya. Saya ngobrol-ngobrol sampai akhirnya saya bukalah satu outlet pertama saya di Andakase gitu. Jadi Andakase. ya itu outlet pertama saya waktu itu masih punya guru juga masih sedikit. Saya masih ngajar langsung. Ya, karena saya memang dulu waktu itu prinsipnya saya harus tahu dulu nih, saya harus bisa ngajar, saya harus tahu dulu apa sih sebenarnya apa ya uniknya Anemon tuh apa sih gitu. Sampai akhirnya saya sudah ada di 10 outlet sekarang di Bali dan Jawa Timur gitu. Wow. Banyak banget Miss, 10 outlet ya Miss ya. OTW mudah-mudahan nambah terus ya Miss Amin. Rani ya. Amin. Gitu. Ada gak sih Miss ada perubahan pola pikir gak sih Miss yang signifikan tentang cara pandang yang sebelumnya, apalagi sekarang sudah menjadi owner juga, itu ada cara pandang yang berubah gak sih Miss, polanya gitu? Mungkin kalau saya dulu sama sekarang mungkin lebih ke yang saya rasakan berubah itu leadership ya. Karena sekarang itu saya nggak cuman gimana caranya saya cari keuntungan yang sebanyak-banyaknya, enggak, tapi gimana saya harus nge-lead tim saya. Saya harus bisa ngasih contoh ke tim saya. Kadang di saat mereka demotivasi, punya apa ya, motivasi yang turun, mungkin karena aduh siswa saya kok ini ya Miss, siswa saya kok itu ya Miss gitu. Jadi saya bisa ngasih mereka motivasi. Terus leadership saya juga di situ saya terchallenge apalagi saya kan nggak cuma punya outlet di Bali ya Miss ya. Jadi saya rasakan budaya yang berbeda antara outlet di Bali dengan outlet di luar itu karena culture yang berbeda, itu juga beda budaya, beda kebiasaan orang tua, beda karakter penduduknya juga. Jadi itu yang buat saya terus belajar. Itu yang buat saya ada perubahan juga dari sebelum-sebelumnya ya Miss ya. Karena dulu kan saya yang namanya cuman kerja sama orang, ya udah pokoknya saya datang kerja, ngelakuin yang semaksimal mungkin, ya udah pulang. Saya nggak punya saya nggak harus berpikir lebih dari itu gitu. Kalau sekarang semakin banyak outlet saya, semakin nambah outlet saya, pasti tantangan saya semakin banyak. Saya harus belajar beradaptasi sama lingkungan yang baru. Saya beradaptasi dengan budaya-budaya yang baru. Saya juga menghadapi banyak model karakter orang tua siswa yang mungkin
macem-macem gitu loh. Jadi itu sih buat saya yang perubahan saya sekarang itu lebih ke leadership juga. Karena sekarang eh, kalau dengan punya outlet banyak pasti kan leadership kita juga harus makin terasa ya Miss. Iya, benar. Iya, harus makin terasa itu sih. Kalau ngomong-ngomongin tentang leadership nih, Miss. Mm-mm. Leadership yang seperti apa sih, Miss? Kalau dari Miss Rati sendiri tuh kayak karakter yang seperti apa sih, Miss, yang harus kita bawakan gitu loh? Kalau saya sih selama saya di outlet saya, saya itu pengen saya itu selalu menganggap tim saya dan mereka tuh sama-sama belajar. Jadi bukan berarti saya itu lebih pinter atau lebih jago atau lebih hebat daripada mereka. Kadang-kadang mungkin mereka justru lebih banyak, saya banyak belajar dari mereka gitu. Jadi saya kadang-kadang harus tegas dalam satu sisi. Mungkin kalau saya ngelihat sudah ada case-case yang mungkin saya ngerasa sudah ada mulai penurunan kualitas mungkin atau gimana, mungkin saya di situ harus lebih tegas, atau mungkin saya harus ada action lain mungkin. Kalau misalnya ada tim saya yang mulai membuat ya toksik di outlet gitu ya, itu juga kan saya hindari sekali. Terus leadership seperti apa lagi, mungkin saya selalu ini sih Miss, saya selalu kasih semangat sih sama mereka dalam bentuk apapun, kehadiran mungkin, atau mungkin ya mungkin perhatian-perhatian kecil buat mereka, karena kan buat saya mereka itu pasti juga udah capek juga ya di kerja, juga pasti butuh sedikit apa ya mungkin touching dari owner atau gimana. Jadi itu sih mungkin kalau misalnya saya sih leadership nggak terlalu banyak teori sih, saya yang penting mereka nyaman, saya buat lingkungan yang nyaman, saya buat kondisi outlet yang nyaman, jadi mereka fokus kerja dengan perasaan yang nggak beban lah jadinya di outlet itu sih. Karena saya kan kalau di Surabaya itu berpartner ya Miss ya. Ya, saya ada partner kerja dengan Miss Linda di situ. Jadi jadi saya di situ membangun ini aja sih, membangun chemistry, menyamakan visi misi dari awal. Jadi saya berusaha untuk selalu ada di saat partner saya mungkin atau mungkin pengen tukar pikiran atau gimana. Jadi semoga jadi setiap masalah itu bisa kita selesaikan dengan cepat dan dengan baik gitu. Kalau tadi nih kita udah ngomongin tentang leadership, bisnis dan lain-lain gitu ya. Ya kurang lebihnya mungkin Anemoners di rumah yang sedang menonton sekarang sudah mulai ke bawah juga nih ya. Emosionalnya juga udah mulai ke bawah nih, emosinya gitu kan, kayak yang ternyata perjalanan Miss Rati itu lumayan panjang juga ya gitu loh. Dari yang awalnya banker, marketing juga ya kan, terus sekarang jadi owner dan segala macam. Baik lagi karena di sini adalah kita sebagai pendidikan gitu ya, sebuah bisnis pendidikan. Menurut Miss sendiri deh, pendidikan yang seperti apa sih Miss yang harusnya dijalankan dan dibawakan kepada anak gitu loh, yang seperti apa gitu loh? Pendidikan yang baik Ya, maksudnya. itu mungkin bisa dibilang seperti itu. Kalau saya sih akademis itu penting. Ya, akademis itu penting apalagi untuk anak-anak sekarang kan, di zaman sekarang ini kita udah terpapar dengan segala macam digitalisasi dan segala macam ya. Jadi anak-anak harus bisa lebih pintar, lebih cepat, dan perkembangannya harus kita awasi juga gitu. Selain itu juga pendidikan apa ya, akhlak mungkin ya Miss ya. Akhlak ya. Iya, pendidikan akhlak itu juga penting. Jadi gimana jadi anak yang tetap pintar, cerdas, tapi juga tetap punya karakter yang baik. Gitu sih pendidikan yang baik buat saya. Jadi harus balance lah Miss. Jadi antara pendidikan edukasi anak akademiknya juga pendidikan akhlaknya. Jadi itu juga membuat saya jadi nilai plus akhirnya gitu. Walaupun ya setiap orang tua pasti punya tantangan sendiri-sendiri. Walaupun kita punya anak lebih dari satu, pasti tantangannya macam-macam. Mungkin ada yang lebih di sini, kurang di situ, tapi ya terus belajar. Gitu. Miss Rati juga sebagai owner dan sebagai ibu ya Miss ya. Apalagi anaknya juga pernah di Anemon juga gitu ya. Menurut Miss Rati tuh Anemon tuh seperti apa sih Miss? Anemon itu buat saya banyak sih kalau saya harus mendeskripsikan Anemon. Satu, ya tetap saya bersyukur banget kenal Anemon ya. Mungkin emang jalan Tuhan saya ketemu Anemon. Jadi saya banyak sekali belajar dan mendapatkan value lebih dari Anemon gitu ya. Saya
saya nggak menyangka juga saya ada di titik ini sekarang karena Anemon. Awalnya saya berpikir ya udah punya outlet satu deket rumah, kerja pulang udah gitu aja, tapi sekarang ternyata saya bisa sampai di titik ini juga saya bersyukur gitu kan. Terus kalau di sisi gimana tadi pendidikan, Ya dari sisi pendidikannya karena memang Miss Rati itu bisa dibilang nih double gitu ya dari anak juga, bahkan Miss juga pernah mengurus langsung di outlet tuh, terjun langsung gitu loh. Kayak apa yang Miss rasakan apalagi di Anemon gitu. senang sih Miss, senang ya, namanya bisnis ada suka duka pasti, nggak mungkin suka terus ya, pasti ada dukanya juga. Tapi buat saya selama ini sih saya Astungkara bisa menangani ya, mengantisipasi dan menanggulangi segala problem yang saya jalani. Sukanya banyak, saya di sini bisa kenal dengan Miss Ami, Mr. Raji dan seluruh tim pusat. Saya bisa punya outlet sampai keluar Bali. Saya bisa punya partner yang sampai hari ini komit dan kompak dengan saya. Saya punya murid yang udah saya luluskan lumayan banyak ya Miss, dari Nggak bisa 10 dihitung outlet ya, Miss, saya ya. Saya punya tim yang hebat juga karena saya yakin saya tuh nggak bisa Miss berdiri sendiri kalau Iya, nggak ada support system dari semuanya gitu, dari kiri kanan depan belakang gitu ya. Benar. Karena kan pasti artinya seorang owner kalau misalnya kita nggak bisa mengelola dengan timnya. Saya sih sampai saat ini merasa mungkin memang rezeki saya dan mungkin memang niat baik saya sama ini dikabulkan gitu ya. Jadi saya ngerasa ya akhirnya saya bisa menjalankan dua peran itu dengan baik ya, dengan keluarga saya tetap bisa jalan seperti wis saya dulu waktu saya berhenti kerja, saya pengen lebih fokus sama anak-anak, itu juga sampai sekarang saya bisa mengatur waktu saya sendiri. Terus untuk value saya pun, personal branding saya pun, saya juga tetap bisa berkarir, saya bisa berkembang sampai sekarang, ya itu saya syukuri sih. Ngomong-ngomong tentang partner, Miss kan ini berpartner ya Miss ya? Ya namanya bisnis pasti kan ada gimananya gitu ya, mungkin ada tantangannya juga, ada up and down-nya juga gitu ya. Kalau ngomong-ngomong sama partner, gimana caranya Miss biar bisa kayak, oh ternyata kita punya ide yang sama nih, atau mungkin kayak ternyata misalnya gini, ide kita berbeda gitu, gimana caranya bisa menyelaraskan itu gitu bersama dengan partner? Apakah mungkin ada tips and triknya juga buat anemoners yang ternyata masih ragu nih, kayak oh gimana ya, apa gimana gitu, gimana Ya, kalau saya sama Miss Linda, partner saya di Surabaya itu sebenarnya awalnya kami tuh nggak kenal secara personal. Nah itu mungkin yang buat apa ya, waktu itu tuh banyak yang nanya masa sih bisa gitu sampai punya outlet lebih dari saya sekarang di Surabaya, sekarang 7 tambah sebentar lagi Gresik nambah 1 lagi mungkin 8. Jadi saya dengan beliau itu awalnya perkenalannya karena suami dengan mister kita itu kenal gitu ya. Dan akhirnya saya kenal dengan beliau. Nah di awal saya itu no hard feeling aja, maksud saya tuh gini loh, kita tuh jujur aja lah, tulus aja ya, tulus aja, jujur aja. Jadi kalau buat saya prinsipnya kita ngomong ya nggak manis-manisnya aja gitu. Jadi waktu saya memperkenalkan Anemon kepada beliau, saya menjelaskan tentang Anemon kepada beliau, saya juga ceritakan tantangan saya gimana, apalagi kan saya akan bawa ini keluar kota Miss. Jadi saya nggak bisa kasih gambaran kalau ini outlet saya udah ada 100 siswa loh gitu, nggak bisa saya kasih gambaran kayak gitu karena saya kan nggak tahu di situ dengan nama Anemon yang belum ada di Surabaya apakah bisa semasif di sini gitu kan. Jadi saya udah jelaskan kemungkinan yang lain, kemungkinan misalnya kita kesulitan cari siswa, kesulitan cari SDM, juga kemungkinan yang lain itu sudah saya clearkan di awal. Jadi itu sih di awal yang jadi pondasi saya dulu. Pondasi saya jadi sudah saya jujur lah di awal. Jadi akhirnya tapi kita tetap apa ya, kunci dari partnership kita itu kita selalu terbuka sih Miss. Kita selalu terbuka dan sampai saat ini berusaha untuk tidak egois aja sih. Karena ego kan pasti ada ya Miss ya. Ego saya sebagai mungkin orang yang juga saya di sini punya jam terbang gitu. Egonya beliau mungkin yang karena langsung menjalankan outlet pasti ada. Karena kan siapapun itu pasti merasa gini loh case-nya, begini loh case-nya. Tapi saya sama beliau itu Astungkara sampai saat ini tuh
adem aja gitu, nggak pernah. Kalau ada case misalnya nih SDM gitu ya, case-case yang ada itu kan kita ngobrol aja biasa, Miss ini gini-gini, oh ya terus gimana ya kalau seperti itu ya, saya kasih insight, saya kasih saran seperti ini. Kebetulan beliaunya setuju, atau mungkin beliau yang kasih saran, misalnya kita mau cari lokasi gitu, lokasi selanjutnya gitu, di mana ngobrol kita sama-sama rame-rame ngobrol, terus udah gitu cerita-cerita, ya nggak ada yang berat sih selama ini saya berpartner dengan beliau. Jadi saya merasa itu rezeki banget saya kenal Miss Linda. Jadi saya nggak akan bisa berkembang sampai saat ini di Surabaya kalau nggak ada benar-benar campur tangan dari beliau. Jadi itu juga buat saya rezeki dan bentuk apa ya, hal yang harus saya syukuri ya, karena nggak semua orang bisa partneran dengan lancar, langgeng sampai dalam durasi yang lama. Mudah-mudahan kedepannya kita terus kompak, terus lancar. Itu aja sih harapan saya. Gitu Ya dikurangi dah ego-ego, terus kita clear aja kalau ada masalah apa diungkapin. Jadi ya setiap hari ngobrol, tapi nggak ada hal-hal yang berat-berat banget sih. Iya, tapi memang kayaknya kalau misalnya yang namanya berpartner dan segala macam itu kan balik lagi ya tadi yang Miss bilang juga tentang masalah ego dan lain-lain gitu ya. Tapi emang harus sih Miss, kalau masalah ego tuh harus ada salah satu yang ngalah gitu ya gitu. Kalau memang ternyata pendapatnya si partner kita ini mungkin lebih oke juga dari kita juga ya udah nggak apa-apa. Benar, tapi itu nggak selalu benar kan. benar. Karena saya menganggap Miss Linda karena beliau adalah orang yang ada di lapangan, jadi beliau yang tahu dengan kondisi atau situasi yang ada real time waktu itu. Kalau saya kan di sini yang saya jalanin cuman outlet saya di sini, jadi kan saya nggak begitu tahu karakter. Ternyata emang karakter orang tua, karakter culture dari daerah itu beda-beda. Saya di Surabaya dengan di Gresik aja tipe-tipe karakter orang tua dan treatmentnya pun berbeda karena tergantung dari kesukaannya daerah masing-masing. Ada yang mungkin sukanya promo, ada yang promo pun nggak masalah. Jadi ya itu yang kita pelajari terus gitu. Tapi apa sih Miss tantangannya selama Miss berkarir di sini? Kurang lebih udah berapa lama Miss? 2019, sekarang 2026 ya. Berarti sudah berapa tahun ya? Berapa tahun teman-teman? 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun. Kira-kira ya 7 tahun ya. Kira-kira segitu ya Anemoners. Nanti bisa dihitung di rumah ya Anemoners. Soalnya saya harus motong masa Covid. Tiba-tiba blank. Nah itu 7 tahun lah ya kira-kira. Anggaplah kayak gitu. Selama 7 tahun berkarir di Anemon menjadi edupreneur, apa tantangan terbesar Miss dalam 7 tahun ini gitu? Tantangan terbesar waktu Covid. Waktu Covid itu tantangan terbesar dan itu agak buat saya down banget waktu itu. Bukan karena apa, karena waktu itu 2019 itu saya bawa Anemon ke Surabaya pertama kali. Waktu itu saya buka outlet di Gayung Sari ya Miss. Jadi outlet saya pertama di Gayung Sari itu awal mula Covid waktu itu. Jadi waktu saya berangkat ke sana di bandara saya nggak perlu pakai masker, masih belum heboh lah waktu itu kan. Nah terus waktu itu kebetulan Miss Ami dan Miss Raji bisa hadir gunting pita, grand opening di Surabaya. Selesai gunting pita, Covid. Jadi gimana ya Miss, rasanya waktu itu rekrutmennya setengah mati karena juga orang-orang masih berpikir ini gedung apa ya, ini les-lesan ya. Terus kalau saya di sini kira-kira dapat siswa nggak? Masih bayangannya pencari kerja waktu itu seperti itu ya, bukan seperti di Bali yang sudah kelihatan ada kehidupan rame, terus sudah gitu outletnya banyak karyawannya gitu kan. Jadi saya selalu memotivasi tim saya tuh, ayo kita nanti di sini bangun Anemon sama-sama, nanti kita semangat, pokoknya kita cari siswa sama-sama. Tiba-tiba Covid dong Miss. Covid akhirnya saya harus PPKM itu harus tutup selama hampir 2 tahun. Itu rasanya kita demotivasi banget, hilang motivasi yang ya ampun kok baru buka udah langsung tutup. Guru-guru kita akhirnya saya nggak nyalahin juga ya, akhirnya mereka juga mencari pekerjaan lain yang bisa kerja kan, walaupun kalau kita kan karena di pendidikan nggak berani tuh, belum berani tatap muka karena kan masih dibatasi sekali waktu itu, nggak berani juga kita sembarangan kan Miss. Jadi kayak kita riset ulang. Nah itu benar-benar saya sama Miss Linda itu
mengumpulkan energi-energi lagi kayak ayo kita bisa deh, pasti bisa. Kita harus komit, kita harus buka lebih dari ini gitu kan. Jadi akhirnya ya udah kita ngulang lagi dari nol itu Miss. Jadi kita anggap 2 tahun kemarin itu kita buang uang untuk sewa ruko juga hilang kan, semua yang kita udah kumpulin jadi tenaga kita untuk training segala macam udah ulang lagi. Itu kan lumayan ya, apalagi kan saya jarak jauh ya ke Iya, Surabaya. benar. Jadi tapi mungkin karena kita sungguh-sungguh dan kita niatkan baik ya, ternyata yang di Gayung Sari akhirnya ya pelan-pelan bisa sesuai dengan harapan. Habis itu kita bisa buka lagi setelah itu. Jadi ya itu yang buat saya berpikir kalau nggak akan ada yang mustahil kalau Iya, kita benar. mau berusaha ya. Kalau kita mau berusaha pasti semua akan ada jalan, pasti akan dikasih jalan. Betul, betul, betul sekali. Mm-mm. Cuman dari tantangan yang tadi udah Miss lewatin gitu ya, apa titik baliknya lagi untuk apa ya, untuk mau mengembangkan yang di Surabaya tersebut? Karena kan COVID ya Miss, 2 tahun. Apa titik baliknya kembali gitu lah Miss? Saya sih karena saya kembali ke tujuan awal aja sih Miss. Titik balik saya tuh saya di setiap saya ngerasa motivasi saya itu turun, saya selalu sharing lagi. Saya ngobrol lagi sama tim saya itu, sama partner saya, sama semuanya saya ngobrol, saya bilang bisa nggak ya. Jadi saya tuh selalu yakin, titik balik saya tuh saya selalu punya keyakinan kalau apa yang saya jalankan ini pasti kok berhasil, walaupun pelan-pelan. Jalannya kan nggak selalu mulus sama ya, kita punya otot 8, nggak semuanya 8-8-nya mulus gitu jalannya, ada yang cepet, ada yang lebih lambat, tapi itu nggak jadi beban ke saya, nggak jadi buat saya ngerasa langsung underestimate atau langsung ngerasa ini gagal nih, ini gagal, ini yang sukses. Saya nggak gitu orangnya. Saya selalu menganggap pasti ada hal yang bisa kita kulik lagi di situ, pasti ada hal yang mungkin perlu kita benahi. Jadi concern saya ke sana, nanti akhirnya mulai bertumbuh, saya concern lagi yang hal lain. Jadi titik balik saya tuh saya ini aja, saya ikhlas aja, saya pasrah aja, saya ngelakuin semuanya dengan tanggung jawab dan ya kerja keras ya juga. Saya pikir sih nggak ada usaha atau bisnis yang bisa autopilot ya Miss. Benar. Ya karena nggak ada bisnis yang bisa autopilot di mata saya. Walaupun kita remote working dari jauh, tapi tetap dengan kehadiran kita atau dengan apa ide-ide dan pikiran kita, itu sih yang buat saya. Jadi nggak, kalau saya sih selalu berpikir titik balik saya harus sesuai nih sama dulu. Kan saya waktu join di Anemon, saya memang punya keinginan. Waktu itu saya ngobrol sama Miss Ami ya Miss, waktu saya mau buka di Surabaya, Miss Ami selalu menyemangatin saya. Waktu itu kan saya pasti ada keraguan, bisa nggak ya Miss saya di Surabaya gitu. Saya kan bukan orang Surabaya, saya juga nggak tahu Surabaya, saya takut nanti kalau di perjalanan ternyata malah istilahnya saya buka buang-buang uang terus ternyata nggak jalan. Itu ketakutan saya pasti sebagai seorang investor ya. Tapi beliau selalu menyemangati, bisa Miss, bisa, nanti gini cara, nanti tetap kita Jadi saya ngerasa saya nggak mau mengecewakan banyak orang juga. Saya sudah bawa Anemon sampai sejauh ini, saya pingin saya masih tetap bisa memberikan value yang baik, feedback yang baik buat Anemon dan semuanya lah gitu. Iya Miss. Berarti dari awal tuh, apalagi kita ngeliat tantangan dan titik baliknya juga seperti apa. Apakah dari Miss deh, kan tadi sempat mention Miss Ami juga ya. BTW Anemoners di sini yang belum tahu tentang Miss Ami itu adalah founder kita, founder Anemon. Dan apa memang betul katanya Miss itu belajar otodidak sendiri mengembangkan bisnis dan dibantu mungkin sama Miss Ami, atau bagaimana Miss? Saya harus akui bahwa Miss Ami adalah tokoh yang inspiratif banget ya Miss. Jadi orang yang benar-benar bisa memberikan kita motivasi dan insight lebih gitu ya. Jadi saya sebenarnya kalau ngobrol sama Miss Ami itu lebih banyak ngobrol personal sih, bukan ngobrolin bisnis akhirnya gitu. Karena kalau ngobrol bisnis ya kasihan juga Miss Ami kan pasti sudah punya tim di bawah yang develop semuanya. Jadi pasti saya ke tim-timnya yang memang sesuai dengan apa yang saya tanyakan. Saya ada urusan dengan sales, mungkin saya lebih ke timnya. Tapi kalau saya sama Miss Ami biasanya saya cerita sih, berkeluh kesah gitu ya. Selama ini misalnya Miss,
saya di Surabaya begini loh Miss, terus kemudian saya ada tantangan begini, beliau pasti saya kasih saya insight. Jadi yang bikin saya itu ngerasa oh saya itu di Anemon tuh nggak sendiri kok, saya itu di sini didukung dan disupport juga gitu, disupport juga. Dan saya sih bersyukur support dari beliau-beliau nih, misalnya Mister Aji dan semua tim di sini tuh bisa buat saya juga sampai ada di titik sekarang juga pasti karena ada support dari mereka juga, dari beliau-beliau ini juga gitu. Tapi kalau misalnya ngobrol sama Miss Api tuh lebih kayak Miss saya gini loh Miss, ada kendala gini gitu, saya biasanya bantu dong Miss, kasih saya saran gimana gitu, karena kan beliau pasti yang lebih paham, yang lebih ngerti, dan mungkin buat saya mungkin lebih netral juga. Jadi itu sih biasanya yang terjadi. Jadi pasti banyak sih support dari Miss Ami dan Mr. Raji untuk sampai saya ada di titik sampai sekarang ini. Saya nggak berhenti sharing juga gitu. Misalnya kayak saya mau ada acara Miss, ayo gini, oh ya Miss nanti gini kita atur gitu lah pokoknya. Ya banyak lah ngobrol-ngobrol. Berarti memang Miss di sini tuh nggak sendirian ya Miss ya? Iya, enggak lah. Sendirian ya Iya. Miss ya. Makanya saya bilang saya nggak super power yang single player banget gitu, enggak Miss. Jadi saya di sini ya banyak lah pasti support sistemnya juga dari tim saya, dari keluarga, dari Miss Ami dan tim di sini itu juga mensupport, dari partner yang juga selalu sharing dengan saya. Jadi setiap hari kita akan komunikasi terus, apa yang ada tantangan di outlet gimana kita cerita. Jadi ya mudah-mudahan sih sampai saat ini kita udah ketemu ritmenya lah Miss. Formulanya nih Miss, kalau bisa nih, kalau boleh di-sharing. Kadang kan pasti ada yang kayak aduh lagi demotivation atau apa. Formulanya tuh apa sih Miss, ritmenya biar kayak oh ternyata ini bisa kok dikembangin kayak gini, ini bisa kok kayak gini gitu loh. Formulanya kalau saya tuh, kalau kami di sana itu memang mentarget sih, mentarget diri sendiri. Maksudnya karena buat saya tuh buat kami ya, bukan buat saya dan tim, buat partner saya juga, kalau kita nggak punya target hidup itu kayak nggak ada acuan jadinya gitu. Jadi kayak kita nih sekarang ini simpel aja ya Miss, maksudnya formulanya sampai ada di outlet sekarang itu kita emang komit dari awal, kita kalau punya satu ya nggak akan kelihatan gitu. Benar. Jadi gimana nih nanti time limitnya kapan kita buka lagi gitu. Oh ya udah kita lihat situasi 3-6 bulan kita buka lagi. Jadi kita konsisten menjalankan itu Miss. Jadi konsistensi itu sih yang memang jadi kiat ya buat saya ya, karena di saat orang itu bisa melakukan sesuatu yang konsisten apapun lah itu, dari urusan mungkin makan kalau kita konsisten mungkin, atau mungkin urusan pekerjaan kita konsisten, pasti akhirnya lebih terarah jadinya. Jadi kalau di perjalanan tidak sesuai sedikit-sedikit ya itu hal yang wajar. Mungkin target kita 6 bulan tapi tiba-tiba aduh kayaknya kita belum bisa nih jadi 8 bulan, itu bukan hal yang harus kita kita besar-besarkan gitu. Jadi ya kalau saya sih kiat-kiatnya atau tadi yang dibilang formulanya cuman ya punya target dan konsisten aja sih. Konsisten. Karena kalau kita konsisten pasti kita punya kayak kayak punya arah gitu loh Miss. Jadi kayak oh ini yang to do list nih, oh kita harus ngelakuin ini supaya goal kita tuh bisa tercapai gitu. Dan udah pasti juga tersistem kali ya Miss ya. Iya betul. Itu emang kadang-kadang namanya manusia kan ada sisi kadang kita aduh males gitu ya, kadang udah segini aja gitu kan, udahlah apalagi yang harus diiniin. Tapi ya itu kadang lingkungan itu juga buat kita saling nyemangatin jadinya gitu. Kayak mungkin saya di saat saya lagi abai nih, lagi agak gimana gitu, terus Mbak ayo gini, oh iya bener kita kan emang punya goal itu ya, target kita kan itu nih dalam waktu dekat gitu. Ada yang reminder jadinya gitu. Ya itu sih Anemoners, tipsnya adalah formulanya adalah konsisten, target oriented ya Miss ya. Itu harus ya Miss. Harus punya target. Dan guru-guru pun harus punya target. Nah betul, itu jadi dia. kita semua harus punya target. Jadi
kalau kita punya target, kalau kita bisa mencapai target itu pasti ada kepuasan kan Miss, gitu. Betul, 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 betul. Dan udah pasti harus tersistem juga ya Miss ya. Iya, jadi nggak Benar. gerasa-gerusu gitu, tetap Benar. harus on track Iya, gitu. harus sejalan, harus linear ya Miss ya. Iya, betul. Betul. Dari Miss yang tadi udah banyak banget nih ngomong tentang outlet, tentang anemon bagaimana, dan di sini juga ternyata Miss Rati tuh nggak sendiri, benar-benar di apa ya, ibaratnya ditemenin juga gitu ya, disupport sama banyak orang, apalagi bahkan sampai Miss Ami, Mister Aji, dan juga banyaknya tim-tim yang selalu mendukung Miss Rati di sini gitu. Miss, bisa nggak sih Miss kasih apa ya, ibaratnya insight mungkin ya kepada mereka gitu loh, kepada mungkin anemoners di luar sana yang masih ragu untuk gabung gitu loh sama kita gitu. Apakah Miss punya apa ya, ya mungkin kata-kata buat mereka gitu, kayak sebenarnya nggak membingungkan itu loh untuk di sini, untuk bergabung di sini kayak gitu. Selama kita juga mau membuka diri untuk sebuah perubahan ya, karena kan yang namanya bisnis itu pasti ada perubahan dalam hidup, karena awalnya kita di rumah santai-santai, sekarang kita harus belajar, kita harus training, kita harus mencurahkan isi kepala dan waktu, kita harus fokus, itu kan juga perubahan. Jadi selama kita mau belajar pasti akan ada hasil. Kalau buat saya sih gitu ya, pasti ada kok pertumbuhan dari value kita. Jadi kalau kita udah skeptis dari awal, duh saya tuh nggak bisa deh kayaknya, karena saya kan orangnya gini, saya nggak bisa, saya kan nggak bisa ngajar, saya kan nggak bisa ini, nggak bisa itu udah skeptis kan. Jadi kayak ya nggak mungkin, kita nggak akan bisa dari titik itu. Saya pun juga sampai dari titik ini juga banyak banget hal yang saya lewati. Saya juga banyak mengorbankan waktu dan tenaga pikiran saya juga untuk bisa sampai di titik ini, karena saya kan belajar terus Miss, karena ini bukan dunia ya saya di awal gitu kan, ini kan jauh dari background saya. Jadi akhirnya saya sekarang jadi, awalnya saya bahkan ikut mengajar, jadi guru, jadi Miss, nggak kebayang dulu ngajarin anak aja males gitu kan. Sekarang akhirnya ternyata ini hal yang menyenangkan, hal yang kalau kita bisa membawa diri dan mengupgrade diri di sini, value lebih kita banyak kok dari bisnis ini. Selain dari income ya, pendapatan pasti ya, juga value-value lain. Jadi kita bisa, sekarang tuh kita bisa banyak membantu anak-anak yang kesulitan, bisa jadi jembatan untuk orang tua siswa yang kesulitan juga, bisa membuka lapangan pekerjaan buat karyawan-karyawan kita, juga bisa bertumbuh lah di segala aspek gitu. Jadi buat saya sih mungkin pesan dari saya, jangan malas belajar lah, belajar terus, karena dimanapun bisnis apapun yang kita pilih ya harus belajar, harus open gitu loh, karena kita harus mengosongkan gelas kita harus isi supaya kita bisa bertumbuh di situ gitu. Terus ya diawali dengan niat baik aja sih, dengan niat baik, konsisten, komitmen, dan yang saya bilang tadi, jadi nggak ada bisnis yang autopilot, nggak semuanya itu nggak bisa kita framing oh indah semua gitu, enggak. Kayak kita punya beberapa bisnis, mungkin ada satu yang agak bagaimana, satu yang growth, jadi semua kita pelajari lah. Mungkin bukan cuma masalah karena timnya, mungkin juga karena apa-apa, jadi yang harus buat kita jadinya terus menyaring jadi informasi-informasi gitu ya, terus belajar aja, belajar, terus punya niat baik, berusaha, komitmen dan konsisten. Ya astungkara sih, mudah-mudahan hasilnya nanti bakalan bagus. Benar banget. Yang namanya juga kita manusia. Kalau misalnya kita nggak mengulik dan nggak belajar terus menerus juga ya pasti kan akan tumpul juga ya Miss ya. Betul ya. Terus jadi jangan skeptis lah. Maksudnya kadang-kadang kan banyak yang ngelihat kita tuh sudah di hasil akhir ya Miss, wih enak ya, udah ini udah itu, padahal nggak lihat perjuangan kita sampai di titik itu kayak gimana. Kadang kalau kita aja juga ayo gini, mereka udah aduh tapi harus belajar gitu ya, harus ini harus itu, udah nggak mau, udah skeptis di awal, itu juga
buat saya sih ya gimana mau bertumbuh kalau memang jadi ya mau belajar, membuka diri, mau menerima semua yang mungkin kira-kira bisa buat apa ya itu benar, jadi buat kita juga semakin bertumbuh gitu. Benar. Kalau kata Miss Ratih tadi, jadilah gelas kosong ya Miss ya. Kita harus menjadi gelas kosong kemana-mana biar banyak terus masukannya. Supaya banyak benar. ilmu, informasi yang kita terima, jadi makin pintar. Benar banget Anemoners nih Miss Ratih. Banyak banget nih dari tadi nih obrolannya nih. Dan lagi. Dan sebenarnya apa ya, dari yang Miss Ratih obrolin tadi juga terkait yang awalnya backgroundnya kayak gimana, sebenarnya pun juga ya kita di sini sama-sama belajar ya Miss ya, sama-sama belajar. Dan bahkan sampai sekarang pun entah dari saya ataupun dari Miss pun juga belajar. Saya pun di sini duduk di podcast ini juga saya belajar gitu loh, dengan apa yang udah Miss berikan kepada saya juga saya belajar gitu loh, kayak oh ternyata tuh seperti ini ya, oh ternyata tuh perjalanan bisnis tuh nggak bisa juga sampai ya kalau sekarang kita ngelihatnya oh Miss sudah begini ya itu yang kita buahi. Mereka cuma ngelihatnya di akhir aja ya perjalanannya atau jatuh bangun berdarah-darahnya kan mereka nggak tahu. Benar. Jadi ya tetap semangat. Tetap semangat dan jadikan dirinya Anemoners di luar sana yang terbaik dan apa ya, versi terbaik. Iya, versi terbaik. Nah, itu dia tadi direvisi. Versi terbaik dirimu ya Miss ya. Iya, kasih versi Anemoners, maafin hostnya di sini. Versi terbaik dari diri kamu di luar sana. Kalau memang apa ya, kita punya kemauan pasti akan terjadi gitu loh. Kita punya mimpi, yang namanya mimpi itu pasti akan terjadi gitu loh. Jangan takut untuk bermimpi lah ibaratnya kayak gitu. Benar. Miss Ratih, ini sudah di penghujung sekali ya, sudah habis pertanyaannya. Miss Ratih boleh silakan diminum dulu ya. Kasian nanti seret, capek, haus kan. Udah nih. Iya, terima kasih banyak Miss Ratih di sini yang sudah mau memberikan insight yang banyak juga kepada Anemoners di luar sana yang sedang makan mungkin sambil nonton kita gitu kan, atau mungkin sambil ngejaga si kecil itu yang sedang bermain gitu ya. Jadi ya terima kasih banyak banget insight-nya yang udah dikasih sama Miss Ratih juga tadi Anemoners, terus dari mulai perjalanan karir, terus juga struggle-nya kayak gimana. Apalagi Miss Ratih tuh ini ya double ibaratnya ya, sebagai ibu juga, sebagai dua peran ya. Iya, 2 peran kan, sebagai ibu juga, sebagai edupreneur juga, apalagi di bidang pendidikan gitu kan. Itu juga pasti nggak mudah buat Miss Ratih gitu loh. Jadi ya terima kasih banyak Miss Ratih, terima kasih banyak. Tepuk tangan dulu dong ya. Terima kasih ya Miss Rani. Terima kasih banyak Miss Ratih. Dan Anemoners di luar sana, di rumah, dimanapun kamu berada, kalian berada, selalu stay tune terus Figur Inspirasi, karena Figur Inspirasi adalah akan menjadi teman kamu untuk berjalan, berdampak maju dan mengukir warisan, karena kita adalah Anemon Indonesia juga ya. Bersama Anemon Indonesia kita berdampak maju juga mengukir warisan. Itu dia. Ya, agak ngep. Terima kasih Anemoners di luar sana. Jangan lupa untuk like, comment dan subscribe YouTube kita juga. Dan mungkin dari Miss Ratih di sini mau dipromosikan sosial medianya, boleh silahkan Miss Ratih. Ya, ada apa nih? Iya. Iya, untuk Anemoners terima kasih udah nonton YouTube channel hari ini. Kalau misalnya mau tahu tentang Anemon di Surabaya, Sidoarjo dan Gresik, juga di Denpasar, nanti boleh kepo-kepo atau mungkin boleh mention saya di Instagram saya mungkin di Ratih Virganata. Terima kasih. Terima kasih. Nanti ada tulisannya di bawah ya. Iya, nanti langsung ada di bawah ya. Iya, terima kasih. Oke, terima kasih Miss Ratih. Terima kasih, Miss. Tepuk tangan dulu buat Miss Ratih. Semangat.